Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RR Cynthia Febrianti dari Sastra Inggris. Saya akan menerjemahkan salah satu video. Saya akan share screen dari sekarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan dan kementerian terkait untuk meningkatkan langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global dari COVID-19. Ya, saya akan menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Good afternoon, everyone. Since we announced the case of COVID-19 earlier this month, I have ordered the relevant Minister of Health to increase extra measure in dealing with the global pandemic of COVID-19. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan menggunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketahui oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Legend TNI Doni Monardo. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional kita, baik pusat maupun daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh gubernur, kepada seluruh bupati, kepada seluruh wali kota, untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah setiap situasi yang ada. Kemudian juga terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya, siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam. Saya akan menerjemahkan lagi. Jadi, we see that from several countries that experience an earlier spread than us. There were those who did lockdown with all the consequences, and there were also countries that did not the lockdown, but with all the strict rules to prevent the spread of this COVID-19. The government has formed a task force to accelerate handling for COVID-19. This task force has worked well both at the center and in the regions involving ASN, TNI, and Polri.
as well as involving support from private social institutions and university. As a large country and an archipelago, the spread of COVID-19 varies greatly from one region to another. Therefore, I ask for help to all regions mayors to always monitor to see all situation of the spread of COVID-19. Each region must continue to report to disaster management to determine its area for emergency alert or non-natural disaster emergency response. Berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut, jajaran pemerintah daerah dibantu TNI dan Polri, serta dukungan dari pemerintah pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak COVID-19. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kemudian menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta yang banyak orangnya. Dan meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal dengan memanfaatkan kemampuan rumah sakit daerah dan bekerja sama dengan rumah sakit swasta serta lembaga riset dan pendidikan tinggi yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Saya sudah memerintahkan untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk digunakan secara efektif dan efisien yang Saya akan menerjemahkan lagi. Based on the regional emergency, government ranks are assisted by the TNI and Polri, as well as support from the central government to continue to take effective and efficient steps to deal with the spread and impact of the COVID-19 pandemic. Make a policy to study from home for all students and students. Make a policy for ASN to work at home using the internet while still providing excellent service to the community. The hospital will also provide increased hospital service for testing for COVID-19 infection and maximum treatment by utilizing the various capabilities of regional hospital and collaborating with private hospital. Yang pertama, merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan menggunakan anggaran secara cepat. Selain itu, Menteri Keuangan juga sudah mengeluarkan peraturan dan pedoman untuk penyediaan anggaran yang diperlukan oleh seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Peraturan ini memberikan landasan hukum agar pihak yang relevan dapat menggunakan anggarannya dan mengajukan kebutuhan anggaran tambahan untuk menangani tantangan penyebaran COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 ini telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi beberapa dampak ini. Pemerintah memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pemerintah juga telah memberikan insentif kebijakan ekonomi, sebagaimana telah diumumkan oleh Menko Perekonomian dan jajaran Menteri Perekonomian untuk menjaga kegiatan dunia usaha yang telah berjalan agar tetap berjalan seperti biasa. Saya juga minta kepada kepala daerah untuk mendukung kebijakan ini dan melakukan kebijakan yang memadai di daerah. Saya dan seluruh jajaran kabinet terus bekerja keras untuk menyiapkan dan menjaga Indonesia dari penyebaran COVID-19 dan meminimalkan implikasinya terhadap ekonomi Indonesia. Sebagaimana kemarin telah disampaikan bahwa salah satu menteri kami terdeteksi positif terinfeksi COVID-19. Langkah-langkah antisipatif telah dilakukan dan saya I have ordered to provide support and a budget that will be used effectively and efficiently. The impact of the COVID-19 pandemic has slowed down the world economy massively and significant, including in the Indonesian economy. For this reason, the government has and continues to take quick steps to anticipate some of this impact. The government ensures that there is sufficient supply of basic necessity for the community. I also ask regional hands to support this policy and carry out adequate activity in their respective regions. The entire cabinet have worked hard to protect Indonesia from the spread of COVID-19 and minimize the Indonesian economy. Yakin bahwa para menteri tetap bekerja penuh seperti biasa. Bahkan hari-hari ini para menteri bekerja lebih keras, walaupun sebagian dilakukan dengan cara online untuk mengatasi isu kesehatan dan mengatasi dampak perekonomian akibat COVID-19 ini. Terakhir, kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. I translate anticipate steps have been taken, and I am confident that the minister will continue to work full-time as usual. Even today, the minister are already working harder, although some of it is done online to address the health content and overcome the economic impact. To all Indonesian people, I ask you to stay calm, don't panic, stay productive by increasing awareness of the spread of COVID-19. With conditions like this, it's time for you to work from home, study from home, and worship at home. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
let's Indonesian people united and work together. We want this to be a community movement so that this COVID problem can be handled optimally. Pagi ini telah dilakukan pengetesan untuk para menteri. Hasilnya silakan tanya ke Menteri Kesehatan. Tidak ada. Kesehatan tetap nomor 1. Kesehatan rakyat tetap nomor 1. Oleh sebab itu tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap daerah, wilayah Indonesia ini besar, setiap daerah bisa menentukan status daerahnya siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam. Dan yang paling penting menurut saya saat ini adalah social distancing. Bagaimana kita menjaga jarak, sehingga tadi saya sampaikan bahwa kita dengan kondisi itu kita sekarang kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Ya. Okay, health is still number 1. That's why I said earlier that every region in Indonesia, its regions can determine the status of its area on emergency alert or non-natural emergency. And the most important thing right now is to keep your distance. Thank you everyone for this video, and bye.